Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Asana, NIM 2240500016. Di sini saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis resiko dalam organisasi dan bisnis. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang jenis-jenis resiko, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari resiko. Resiko itu apa sih? Resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi atau menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dalam konteks manajemen risiko, setiap organisasi perlu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional maupun eksternal. Tujuan utamanya itu manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi dan memahami potensi risiko. Yang kedua, mengukur tingkat risiko yang akan dihadapi. Yang ketiga, mengendalikan atau minimalkan dampak negatif risiko. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan strategis. Nah, berikutnya kita akan masuk ke jenis-jenis risiko. Jenis risiko yang pertama yaitu resiko operasional atau operational risk. Pengertiannya yaitu resiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau peristiwa eksternal yang mempengaruhi operasional bisnis. Contohnya yaitu kesalahan manusia dalam memasukkan data ke sistem, yang kedua gangguan teknologi, informasi atau server down, yang ketiga kecurangan internal atau fraud oleh karyawan, dan yang terakhir yaitu bencana alam yang menghambat produksi. Dampak dari resiko tersebut yaitu gangguan operasional dan keterlambatan layanan, yang kedua kerugian finansial langsung, dan yang ketiga penurunan reputasi perusahaan. Strategi pengelolaannya itu membuat prosedur kerja atau SOP, melatih karyawan secara berkala, dan menggunakan sistem teknologi yang andal, melakukan audit operasional. Nah, untuk resiko yang kedua yaitu resiko strategi atau strategi risk. Pengertiannya resiko yang muncul akibat keputusan atau strategi bisnis yang tidak tepat atau perubahan lingkungan bisnis yang membuat strategi perusahaan menjadi tidak relevan. Contohnya, produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, kompetitor meluncurkan inovasi yang baru yang lebih unggul. Yang ketiga, kegagalan ekspansi ke pasar baru. Dampaknya yaitu kehilangan pangsa pasar. Yang kedua, penurunan keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, kegagalan mencapai visi dan misi organisasi. Strategi pengelolaannya itu analisis SWOT dan studi kelayakan strategi. Yang kedua, pemantauan tren, industri dan inovasi, dan yang ketiga yaitu evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala. Nah, sedangkan resiko yang ketiga yaitu resiko kepatuhan atau compliance risk. Pengertiannya, resiko yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal atau standar etika yang berlaku. Contohnya, tidak memenuhi kebijakan kewajiban pajak, pelanggaran standar lingkungan atau keselamatan kerja, dan yang ketiga tidak mematuhi regulasi keuangan, misalnya peraturan OJK. Dampak yang akan diperoleh yaitu sanksi hukum atau denda, hilangnya izin usaha, kerusakan reputasi organisasi. Jadi strategi pengelolaannya itu audit kepatuhan secara berkala. Yang kedua, pelatihan kepatuhan dan etika bagi karyawan, dan yang ketiga penguatan fungsi hukum dan pengawasan internal. Dan yang terakhir yaitu resiko keuangan atau financial risk. Pengertiannya resiko yang berkaitan dengan potensi kerugian finansial akibat ketidakpastian dalam aktivitas keuangan perusahaan. Jenis resiko dalam keuangan yaitu yang pertama resiko pasar atau market risk. Resiko akibat fluktuasi harga pasar yang mempengaruhi nilai aset atau kewajiban perusahaan. Contohnya penurunan harga saham atau komoditas. Yang kedua, kenaikan suku bunga. Yang ketiga yaitu perubahan nilai tukar mata uang asing. Dampaknya yaitu kerugian nilai investasi. Yang kedua, biaya pinjaman meningkat, dan yang ketiga yaitu arus kas perusahaan terganggu. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas atau liquidity risk. Resiko ketika perusahaan tidak memiliki cukup kas atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Contohnya terlambat membayar utang kepada pengusok atau tidak dapat memenuhi permintaan menarikan dana oleh nasabah. Nah, yang terakhir yaitu resiko investasi atau investment risk. Resiko bahwa hasil investasi tidak sesuai dengan harapan karena faktor pasar, ekonomi atau kesalahan analisis. Contohnya investasi pada saham yang nilainya turun drastis atau proyek investasi gagal menghasilkan keuntungan. Baiklah, untuk teman-teman yang saya sayangi dan saya hormati,
setelah kita membahas secara panjang lebar mengenai berbagai jenis risiko dalam organisasi dan bisnis, kini tibalah saatnya kita menarik sebuah kesimpulan yang utuh, bukan hanya untuk diingat tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan profesional kita. Pada dasarnya, setiap organisasi dan bisnis selalu hidup berdampingan dengan risiko. Risiko tidak selalu berarti sesuatu yang buruk, tetapi adalah konsekuensi dari setiap keputusan, perubahan, dan langkah inovatif yang kita ambil. Tanpa risiko tidak ada pertumbuhan, namun tanpa pengelolaan risiko, pertumbuhan bisa berujung dengan kehancuran. Secara umum, risiko dalam organisasi dan bisnis dapat kita bagi ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu risiko strategis, operasional, finansial, kepatuhan atau hukum, dan risiko reputasi. Mari kita simpulkan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu risiko strategis. Risiko strategis muncul ketika keputusan jangka panjang organisasi tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, perusahaan memilih strategi ekspansi ke pasar luar negeri tanpa memahami budaya atau regulasi setempat. Akibatnya, strategi yang seharusnya memperluas pasar justru menjadi beban finansial. Kesimpulannya, risiko strategis adalah risiko dari arah dan kebijakan organisasi itu sendiri. Untuk mengelolanya, pemimpin perlu melakukan analisis lingkungan secara menyeluruh, memahami tren pasar, dan memastikan bahwa strategi yang diambil tetap adaptif terhadap perubahan. Nah, yang kedua yaitu risiko operasional. Berikutnya adalah risiko operasional, risiko yang timbul dari kegagalan sistem, proses manusia atau teknologi dalam organisasi. Contohnya, sistem IT yang error, human error dalam proses produksi atau gangguan rantai pasar. Risiko operasional dapat menghambat produktivitas dan bahkan menimbulkan kerugian besar jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, kesimpulan pentingnya adalah setiap organisasi harus memiliki sistem kontrol internal yang kuat serta budaya kerja yang menekankan pada keteladanan, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan. Nah, yang ketiga yaitu risiko finansial. Jenis risiko ini paling mudah terlihat karena langsung berhubungan dengan uang. Risiko finansial meliputi fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, ketidakstabilan pasar, hingga arus kas yang terganggu. Bagi bisnis, stabilitas finansial adalah fondasi utama sebab keputusan sekecil apapun bisa berdampak besar terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kesimpulannya, risiko finansial dapat diminimalkan melalui manajemen keuangan yang hati-hati, diversifikasi investasi, dan sistem pelaporan keuangan yang transparan. Dengan begitu, organisasi dapat bertahan bahkan di tengah tekanan ekonomi global yang tidak menentu. Nah, yang keempat yaitu risiko kepatuhan atau compliance risk. Risiko kepatuhan muncul ketika perusahaan gagal mematuhi peraturan hukum atau standar etika yang berlaku. Contohnya bisa berupa pelanggaran pajak, pelanggaran lingkungan, atau penyalahgunaan data pribadi konsumen. Risiko ini bukan hanya bisa menimbulkan denda yang besar, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik. Kesimpulannya, organisasi wajib memiliki sistem tata kelola atau governance yang baik dan berintegritas tinggi, serta memastikan seluruh pegawai memahami pentingnya etika dan kepatuhan hukum dalam setiap aktivitas bisnis. Nah, dan yang terakhir ada risiko yang sering dianggap abstrak tetapi berdampak luar biasa besar, yaitu risiko reputasi. Sekali reputasi rusak, butuh waktu lama untuk memulihkannya. Contoh nyata bisa kita lihat dari perusahaan besar yang kehilangan kepercayaan publik akibat skandal, layanan buruk, atau krisis komunikasi di media sosial. Kesimpulannya, menjaga reputasi bukan hanya tugas bagian hubungan masyarakat, tetapi tanggung jawab seluruh anggota organisasi. Transparansi, komunikasi yang jujur, dan pelayanan yang konsisten merupakan kunci utama untuk membangun reputasi yang kuat. Hubungan antara jenis risiko. Perlu juga kita pahami bahwa kelima jenis risiko ini saling berkaitan. Kegagalan di satu bidang dapat menimbulkan efek domino di bidang lainnya. Misalnya, kesalahan operasional bisa menyebabkan kerugian finansial, lalu menurunkan reputasi dan akhirnya mengganggu strategi ke bisnis jangka panjang. Nah, oleh karena itu, pengelolaan risiko tidak boleh dilakukan secara terpisah, melainkan secara terpadu dan menyeluruh melalui pendekatan yang disebut Enterprise Risk Management atau ERM. Nah, sebagai penutup, mari kita sadari bahwa risiko adalah bagian alam dari kehidupan organisasi dan bisnis. Tidak ada kemajuan tanpa keberanian mengambil risiko. Namun, keberanian itu harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam mengelola risiko. Dengan memahami berbagai jenis risiko, strategis operasional, finansial, kepatuhan, dan reputasi, serta menerapkan sistem pengelolaan risiko yang terpadu, maka sebuah organisasi dapat tumbuh lebih tangguh, lebih berkelanjutan, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.